Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doaku semoga saudara-saudaraku selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diberkahi aktivitasnya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, dalam perspektif Islam, mandi sebelum subuh merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Manfaat mandi sebelum subuh tidak bisa diremehkan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh tubuh, tapi juga jiwa pelakunya. Mandi sebelum subuh dapat meningkatkan kesehatan, memberikan perlindungan, hingga mendatangkan keberkahan hidup. Sahabat yang beriman, ada beberapa manfaat mandi subuh, yaitu diantaranya: yang pertama, mempertahankan daya tahan mata. Mandi sebelum subuh dapat mencegah mata lemah dan rabun. Selain itu, amalan ini dapat menyegarkan diri sehingga mudah untuk bangun tidur. Lalu, rasa kantuk menjadi hilang dan tubuh menjadi bersemangat untuk beribadah dan melanjutkan aktivitas. Ibadah seperti sholat dan dzikir dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Karena itu, waktu subuh seringkali dimanfaatkan untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, melancarkan rezeki. Mandi sebelum subuh dapat membukakan pintu rezeki. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa membersihkan diri secara spiritual dan fisik dapat membuka pintu keberkahan dan kelancaran rezeki. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya bernama Fatimah Az-Zahra masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Kita dapat meniru kebiasaan orang sukses. Mereka bangun tidur antara pukul 3 hingga 5 pagi dan langsung beraktivitas. Kebiasaan ini sangat berdampak positif bagi fisik, mental, dan emosional, serta menjadi faktor keberhasilan mereka. Yang ketiga, diterimanya taubat. Dalam tradisi santri di sebuah pesantren, yaitu Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, mandi sebelum subuh dikenal sebagai mandi penebusan dosa. Amalan ini diyakini dapat menyembuhkan ketergantungan obat dan narkoba. Apabila seseorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak dan harum-haruman dari rumahnya, kemudian ia keluar rumah, lantas ia tidak memisahkan di antara dua orang, kemudian ia mengerjakan sholat yang diwajibkan, dan ketika imam berkhutbah, ia pun diam, maka ia akan mendapatkan ampunan antara Jumat yang satu dan Jumat yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, mandi sebelum subuh dapat dikatakan sebagai cara seorang muslim untuk memperbaiki diri dan memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang keempat, memberikan perlindungan dari jin dan sumpah jahat. Imam Nawawi menyatakan bahwa mandi sebelum subuh adalah bentuk perlindungan dari gangguan makhluk halus. Amalan ini membuat seseorang sulit disumpahi atau dimusuhi oleh orang lain. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga menyatakan bahwa mandi sebelum subuh membantu menjaga diri dari kejahatan dan fitnah. Yang kelima, jalan doa mudah dikabulkan. Sahabat yang beriman, mandi sebelum subuh dapat meredakan kecemasan.
Hal ini membuat tubuh menjadi rileks untuk menjalani hari yang akan datang. Kegiatan ini dapat meningkatkan aliran darah ke otak yang meningkatkan fungsi saraf secara keseluruhan dan juga melindungi dari stres. Dengan tubuh dan pikiran yang segar, seseorang dapat melakukan ibadah dengan khusyuk. Ia dapat membanyakkan doa dengan tulus dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doanya lebih mudah dikabulkan. Yang keenam, menyehatkan tubuh. Mandi sebelum subuh dapat membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Membersihkan tubuh dari kotoran dan kuman dapat mencegah berbagai penyakit kulit dan infeksi, meningkatkan sirkulasi darah, memperbaiki metabolisme tubuh, dan menjaga keseimbangan hormon. Yang ketujuh, melindungi diri dari sihir dan santet. Mandi sebelum subuh dapat menjadi benteng dari serangan sihir, guna-guna, dan santet. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa mandi sebelum subuh adalah bagian dari cara melindungi diri dari pengaruh buruk serta melancarkan peredaran darah sehingga dapat membantu seseorang memulai aktivitas di pagi hari. Yang kedelapan, menghindari diri dari penyakit ain. Penyakit ain disebabkan oleh pandangan mata yang hasad. Imam Muslim dalam riwayatnya menjelaskan sebagai berikut: ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Hadis riwayat Muslim. Mandi sebelum subuh dapat meningkatkan produksi sel darah putih yang berfungsi untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh. Daya tahan tubuh terhadap virus meningkat sehingga tubuh dapat melawan berbagai penyakit dan infeksi. Yang sembilan, mencerahkan wajah. Mandi sebelum subuh dapat memperlancar peredaran darah dan membuat badan terasa lebih segar dan bugar. Hal ini dapat membantu mencerahkan wajah. Kemudian yang terakhir, jalan meraih cinta Allah sepanjang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para manusia, sesungguhnya Allah Maha Suci dan tidak akan menerima kecuali yang suci." Hadis riwayat Muslim. Dengan mandi sebelum subuh ini, seseorang dapat menyucikan diri secara fisik dan spiritual untuk menjalankan ibadah yang suci, menjaga kesucian hati dan pikiran dalam kehidupan sehari-hari, dapat mendatangkan berkah dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan seorang hamba. Sahabat yang beriman, itulah 10 manfaat mandi sebelum subuh dalam Islam. Di antaranya memberikan kesehatan, perlindungan, hingga keberkahan. Demikianlah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.